Dramatis Derby Suramadu, gol menit akhir Madura United buyarkan kemenangan Persebaya Surabaya. Madura United yang selalu tampil menawan sejak bergulirnya Liga 1 musim 2022-2023 terus menguasai papan atas klasemen sementara. Laskar Sapi Kerap secara dramatis berhasil selamat dari ancaman kekalahan perdana meski di bawah tekanan para supporter bonek di ajang Liga 1 musim 2022-2023 dari baju hijau julukan Persebaya Surabaya. Bertanding di Gelora Bung Tomo Stadium Minggu 14 Agustus 2022 sore WIB. Persebaya meski bermain di kandang ditahan imbang Madura United 2-2. Alhasil skuad Laskar Sapi Kerap masih menjadi tim pemuncak klasemen sementara. Skuad asuhan Bima Sakti Timnas Indonesia U16 telah tiba di Jakarta. Dikutip dari situs resmi PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia itu menambah jumlah bonus yang sebelumnya telah diterima senilai 750 juta rupiah untuk Timnas Indonesia U16 atas keberhasilannya menjadi juara. Skuad tim U16 hari ini tiba di Jakarta untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan termasuk pemberian bonus dari beberapa pihak. Seperti diketahui, PSSI memberikan bonus sebesar 1.385 juta rupiah. Dalam pembicaraannya, Sekjen Yunus Nusi menambahkan, semua ini adalah bentuk apresiasi PSSI kepada pemain. Total bonus bisa saja terus bertambah. Tim ini akan resmi dibubarkan pada Kamis 18 Agustus. Sebelum akhirnya dikumpulkan lagi untuk pemusatan latihan guna mengikuti turnamen selanjutnya. Selain itu, semua pemain juga direncanakan mengikuti upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Timnas U19 Indonesia belum memulai persiapan apapun. Meski kualifikasi Piala Asia U20 2023 semakin dekat pada 14 hingga 18 September 2022, karena kan masih menunggu kedatangan sang pelatih Coach Sintayong. Ketua PSSI Muhammad Irawan mengonfirmasi dalam jumpa persnya waktu lalu, Sintayong akan datang pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan nanti bisa langsung jalan dengan program-program yang ada. Kita sudah ada roadmapnya untuk nanti bisa langsung latihan U19 atau U20 persiapan World Cup. Nanti setelah latihan di dalam negeri, kemudian mereka akan mempersiapkan latihan di luar. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 musim 2023, Indonesia bertindak sebagai tuan rumah grup F yang rencananya bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Garuda Nusantara berada di satu grup dengan Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam. 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan melaju ke putaran final Piala Asia U20 2023. Berbeda dengan Indonesia, Vietnam U19 sudah mengalahkan 3 tim ASEAN dan bakal lawan Jepang dalam persiapannya. Jika dibandingkan dengan calon lawan Indonesia, Vietnam sudah jauh melakukan persiapan. The Golden Star baru saja menggelar turnamen bertajuk International U19 Tahnim 2022 dengan mengundang 3 tim yaitu Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Turnamen ini digelar awal Agustus 2022 lalu dan memang ditujukan oleh Vietnam untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2022. Vietnam pun berhasil jadi juara usai menyapu bersih 3 kemenangan atas Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Nah, sampai di situ Vietnam juga berencana melanjutkan persiapan dengan menggelar beberapa uji coba di Jepang. Dilansir dari laporan Sing News, selama musim 2022, pada 17 Agustus, Vietnam akan melawan Timnas U19 Jepang di Stadion Akitsu Narashino. Pada 22 Agustus melawan Timnas U18 Cerezo Osaka di Jigiren Sakai Osaka. Terakhir 25 Agustus Vietnam akan menghadapi Osaka Sanghoy University di Jigiren Sakai Osaka. Siap jajal Piala Dunia U20, 3 pemain Timnas Indonesia U16 yang dinilai layak untuk promosi ke tim U19 yang tengah mempersiapkan diri untuk menyambut Piala Dunia U20 2023. Atas prestasi membanggakan gelar juara Piala AFF U16 2022 lalu, beberapa penggawa skuad Timnas Junior ini disebut bisa menjadi opsi yang layak dicoba untuk tim U19 di bawah kepelatihan Sintayong.
Berikut para penggawa tersebut. 1. Nabil Asyura. Nabil Asyura muncul sebagai salah satu pemain muda yang layak dipromosikan ke tim U19. Hal ini tak lepas dari ketajamannya sepanjang turnamen, yang berhasil mencetak 4 gol dan bertengger di posisi puncak pencetak gol terbanyak di Piala AFF U16 2022 lalu. 2. Kapten Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal diyakini juga layak promosi meski posisi bek tim U19 penuh dan punya kualitas mumpuni. Pemain terbaik Piala AFF U16 tahun 2022 ini punya kepemimpinan dan terbilang lugas dalam bertahan. Selain itu, Iqbal handal dalam mengorganisir penyerangan dari lini belakang. Yang ketiga, Gaviatur Rizky menjadi salah satu nama yang bisa dipertimbangkan untuk promosi ke tim U19. Di usia 16 tahun dengan tinggi kurang lebih 172 cm, Gaviatur Rizky merupakan gelandang yang aktif menyerang dan juga rajin mencetak gol. Selain itu, ia dikenal punya kreativitas sehingga bisa menjadi pelapis Marcelino Ferdinand di tim U19. Menjelang Piala AFC 2022, pemain asing PSM Makassar mendapat respon tajam. Menjadi satu-satunya tim Liga 1 yang berlaga di AFC Cup 2022, raihan PSM Makassar tak lepas dari peran para pemain asingnya, yakni Yuran Fernandes, Wiljan Puluim, dan Everton Nascimento. Selama 3 laga awal, para pemain asing PSM selalu bermain. Mereka dinilai mampu menampilkan permainan apik, menjadi kreator permainan lini tengah, dan juga bisa diandalkan menjadi pemecah kebuntuan. Dengan harapan itu, pada partai final zona ASEAN Piala AFC 2022 nanti, PSM Makassar bisa mengalahkan Kuala Lumpur City meski di babak penyisihan grup dengan skor imbang 0-0. Jika berhasil mengalahkan Kuala Lumpur City, PSM Makassar tak serta-merta lolos ke putaran final Piala AFC 2022. Mereka akan maju ke semifinal playoff antar zona Piala AFC 2022. PSM Makassar sudah ditunggu pemenang zona Asia Selatan dari grup D penyisihan grup, yakni Atika Mohun. Papan atas klasemen Liga 1 hingga pekan keempat masih sengit. Sementara itu, Persija Jakarta tertahan di papan tengah dan Persib Bandung mulai keluar dari zona merah. Kompetisi divisi teratas Liga Indonesia musim 2022-2023 telah memasuki pekan keempat. Sebanyak 4 pertandingan pekan keempat Liga 1 dimainkan pada Jumat 12 hingga Minggu 14 Agustus 2022. Madura United menduduki posisi puncak klasemen dengan nilai 10, unggul selisih gol atas Persikabo. Posisi 4 besar klasemen Liga 1 secara berurutan dilengkapi oleh Borneo FC dan Persita Tangerang. Pada pekan keempat, kedua tim tersebut sama-sama mengemas kemenangan. Sementara itu, Persija Jakarta tertahan di papan tengah, tepatnya di anak tangga ke-10, berbekal raihan 5 poin usai ditahan imbang 1-1 oleh Persikabo. Kemudian di papan bawah, Persib Bandung mulai beranjak keluar dari zona merah usai membukukan kemenangan pertamanya atas PSIS Semarang dengan skor 2-1 pada laga pekan keempat Sabtu 13 Agustus 2022 lalu. Elkan Bagot dipinjamkan. Alasan pelatih Ipswich Town rekrut bek timnas Irlandia. Klub Inggris yang berkompetisi di League One, Ipswich Town, telah mendatangkan bek tengah veteran Richard Keogh. Ex-bek timnas Republik Irlandia itu telah memainkan 450 pertandingan di Championship, dinilai akan memberikan pengalaman bagi skuad Ipswich Town. Keogh telah memainkan 31 pertandingan musim lalu bersama Blackpool saat mengamankan tempat mereka di kejuaraan setelah promosi. Itulah salah satu alasan mengapa Elkan Bagot dipinjamkan. Kemungkinan juga atas kedatangan Richard Keogh juga membuat bek tengah Irlandia Corin Daba bisa saja dipinjamkan.